Taman Siswa adalah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Latar belakang pendiriannya adalah ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif, di mana hanya segelintir orang dari kalangan tertentu yang boleh mengenyam pendidikan. Taman Siswa bertujuan untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Perguruan Taman Siswa pertama kali didirikan di Yogyakarta, yang dahulu dikenal dengan nama Mataram. Hari dan tanggal berdirinya ialah hari Senin Kliwon, tanggal 3 Juli 1922, yang bersamaan dengan tanggal 8 bulan Zulkaidah tahun Ehe 1852 dan tahun Hijrah 1348. Berdirinya perguruan Taman Siswa diberikan pertanda Candra Sengkala, lawan sastra Ngesti Mulia, yang artinya, dengan pengetahuan, pendidikan, mencapai kemuliaan, yang sampai sekarang ini masih relevan untuk dipakai. Setiap perkataan dalam Candra Sengkala tersebut di atas, menunjukkan suatu angka, lawan 2, sastra 5, Ngesti 8, dan mulia 1. Angka-angka ini dibaca mulai dari belakang, sehingga menjadi bilangan tahun Saka 1852 yang bersamaan dengan tahun Masehi 1922. Berhubung RM. Suwardi Suryaningrat diserahi tugas oleh Sarasehan, Selasa Kliwonan, mengelola pendidikan anak-anak, maka bagian perguruan yang pertama kali didirikan adalah Taman Lare, Taman Indria. Pendidikan dimulai dengan 1 kelas. Gedung perguruan terletak di Kampung Tanjung, yang sekarang diberi nama Jalan Gajah Mada Yogyakarta, yang sekarang ini dipakai oleh Yayasan Taman Ibu untuk persekolahan. Selain membuka Taman Indria, juga membuka Taman Guru dan atau kursus guru, sebagai tempat belajar calon-calon pamong Taman Siswa yang akan memberikan pendidikan di bagian-bagian perguruan Taman Siswa yang akan dibuka. Latar belakang berdirinya perguruan Taman Siswa. Kondisi bangsa Indonesia yang dijajah oleh kolonialisme Belanda. Rakyat pada umumnya hidup sengsara, miskin, tidak sekolah, tertindas, ketergantungan, dan tidak merdeka deleo. Para tokoh pada waktu itu sangat prihatin atas keadaan dan nasib bangsanya, maka mereka membentuk paguyuban yang diberi nama Selasa Kliwonan, dan oleh KHD disingkat SAKA, yang artinya tiang, yaitu tiang masyarakat. Pada tahun 1913 hingga 1919, RM. Suwardi Suryaningrat, SS, dalam usia 24 tahun, lahir 2 Mei 1889, diasingkan di negeri Belanda karena tulisan-tulisannya, Al. Andai kata aku seorang Belanda, DLSIK ES Nederlander was, satu buat semua, tetapi juga semua buat satu. SS juga membela rakyat karena ketidakadilan. Di Belanda ia tertarik dan memperdalam masalah pendidikan dan kebudayaan serta di samping sospol. Ia berhasil memperoleh akte guru 1915. Ia mulai mengenal tokoh-tokoh pendidikan Al, Dr. Froebel, Jerman, pada tahun 1840. Ia berusia 58 tahun mendirikan perguruan anak-anak yang diberi nama Kindergarten, Taman Anak, yang mengajarkan menyanyi, bermain-main dan melaksanakan pekerjaan anak. Dr. Maria Montessori, Italia, yang mendirikan taman kanak-kanak dengan nama Casa dei Bambini, di mana anak-anak putra dan putri dididik panca inderanya secara bebas dan diasuh secara Katolik. Hal ini merupakan petunjuk jalan untuk usahanya dalam membangun aliran pendidikan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Konsep pendidikan Taman Siswa. Selama menjalani masa pengasingan, Ki Hajar Dewantara berupaya untuk merumuskan konsep pendidikan dengan memadukan model-model pendidikan dari berbagai wilayah di dunia seperti di Italia dan India. Dengan mengadaptasi konsep tersebut, akhirnya Ki Hajar Dewantara berhasil merumuskan istilah-istilah berikut ini yang masih bertahan dan digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. 1. Ing ngarsa sung tulada, di depan memberikan contoh. 2. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun cita-cita. 3. Tut wuri handayani, mengikuti dan mendukung.
Perkembangan Taman Siswa. Keberadaan Taman Siswa terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena sifatnya yang merakyat bahkan pada tahun 1922 hingga 1930. Taman Siswa berhasil memiliki semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Indria, Taman Kanak-kanak, Taman Muda, Sekolah Dasar, Taman Dewasa, SMP, Taman Madya, SMA, dan Taman Guru, Sarjana Wiyata. Selain itu, Taman Siswa juga berhasil membuka 30 cabang di wilayah lain mulai dari Aceh hingga Indonesia Timur dan berpusat di Jogja. Perguruan Taman Siswa di Kota Tebing Tinggi didirikan pada tanggal 3 Juli 1928 sebagai cabang dari perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Pendirian ini merupakan bagian dari upaya pengembangan pendidikan di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara, dengan tujuan memberikan pendidikan yang holistik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya. Struktur organisasi Majelis Cabang Perguruan Taman Siswa Tebing Tinggi periode 2023-2028. Ketua Majelis Cabang, Ketua Perguruan, Ki Drs Supriyadi, Wakil Ketua Majelis Cabang, Ki Lasidi SPD, Panitera, Ki Yahya SPD, Bendahara, Ki Hotman Simanjuntak, SPD, Kabid Pendidikan dan Kebudayaan, Ki R. Joko Sulistyo, B.A., Kabid Organisasi dan SDM Ki Kristanto Dwi Atmoko, SPD, Kabid Kekeluargaan, Ki Usman Lubis, Kabid Ekonomi dan Koperasi, Ki Adi Haryono, Ketua Bagian Taman Indria, Nyi Rubiah SPD, Ketua Bagian Taman Muda, Ki Lasidi, SPD, Ketua Bagian Taman Dewasa, Ki Drs Aban Romanus, Ketua Bagian Taman Madya, Ki Aidil Akbar, S.Sos, Ketua Bagian Teknik Karya Madya Teknik dan Taman Karya Madya Ekonomi, Ki Kristanto Dwi Atmoko, SPD. Baik untuk adik-adik, seperti itulah sejarah terbentuknya sekolah taman siswa pada zaman masa kolonial Belanda. Maka daripada itu untuk selalu menjunjung nilai-nilai pendidikan yang kita simak dari penjelasan video tadi, semoga untuk kedepannya adik-adik bisa lebih baik dalam belajar dan mengejar cita-cita agar menjadi orang yang sukses dan berilmu tinggi. Semua penyampaian tadi bisa menambah semangat dalam belajar dan pantang putus asa dalam mengejar cita-cita. Kami ucapkan terima kasih.